Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk pembelajaran kita. Diharapkan protokol kesehatan dijaga, berharap masuk dengan tertib satu-satu. Tunggu sini dulu. Oke, tunggu sini. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita. Bapak berharap kalian bisa mengikuti semuanya. Sebelum kita masuk ke kegiatan belajar mengajar kita, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga kegiatan kita hari ini diberkati Allah dan mendapatkan ilmu sesuai dengan kegiatan kita hari ini. Sebelum mulai kita bapak absen dulu satu-satu ya. Oke, Andika, Ya Pak. Angga, Hadir Pak. Robi, Rai Leonard, Hadir Pak. Prislia, Jeffrey Tri Ardiansa, Saya Pak. Juna Awalita, Saya Pak. Kesi Natari, Saya Pak. M. Sebriansa, Saya Pak. Maulis Aulia, Saya Pak. Muhammad Ramdhani, Saya Pak. Nia Utami, Saya Pak. Zaki Maulana. Saya Pak. Oke, terima kasih semuanya telah hadir semua. Selanjutnya kita akan mengikuti kegiatan belajar kita dengan melihat dulu apa itu kegiatan belajar KB KD 3.15 tentang teknik pengambilan gambar, zooming dan panning. Baik, kita masuk ke materi pembelajaran kita. Yang pertama kita yaitu tentang desain grafis percetakan pengambilan gambar dengan teknik zooming dan panning. Oke. Yang pertama akan jelaskan tujuan pembelajaran ini, yaitu kita akan melalui kegiatan ini menyimak presentasi dari guru dan video dari YouTube tentang prosedur pengambilan gambar dengan teknik zooming dan panning secara cermat dan mandiri. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak video ini dari YouTube tentang prosedur pengambilan gambar dengan teknik zooming dan panning, menyimaknya. Yang ketiga, melalui kajian video di YouTube, peserta didik dapat melakukan prosedur pengambilan gambar dengan teknik zooming dan panning secara cermat dan kritis, kreatif, dan mandiri. Yang keempat, melalui kajian menyimak demonstrasi guru, peserta didik dapat menjelaskan prosedur pengambilan gambar dengan teknik zooming dan panning secara cermat, kritis, dan mandiri. Yang kelima, melalui kegiatan praktik lapangan, peserta didik dapat melakukan prosedur pengambilan gambar dengan teknik zooming dan panning secara cermat,
kritis, kreatif, dan tanggung jawab. Ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, teknik gambar apakah ini? Nah, situ ada 2 gambar yang Bapak siapkan supaya kalian bisa mengamati dan menyimaknya. Teknik gambar A dan teknik gambar B. Ya. Gambar A dan gambar B. Apakah ini gambar A? Yang B? Kenapa bisa disebut zooming? Ini yang B yang panning. Oke, materi tentang zooming dan panning. Zooming adalah teknik pemotretan untuk memperoleh hasil foto dengan kesan objek mendekat atau menjauh kamera. Untuk itu digunakan lensa zoom. Oke, lanjut. Panning adalah teknik pemotretan dengan menggerakkan kamera sesuai gerakan objek foto. Ini contohnya. Pesawat. Ini tidak bergerak. Ini tidak bergerak. Yang bergerak adalah lensa. Sama dengan stasiun telepon di keramaian kendaraan. Ini kendaraan di sini sebenarnya. Stasiun teleponnya bergerak nggak? Tidak. Yang bergeraknya adalah kendaraan. Semakin ramai maka akan menimbulkan efek yang bagus sekali. Fokusnya tadi stasiun telepon. Untuk mengetahui itu, kita lihat video tutorial berikut ini. Biasanya saat kita memotret, kita berusaha untuk bisa Sambil menyimak, foto yang tajam. sambil kalian catat, di sini ada poin langkah-langkah cara mengambil gambar zooming dan panning. Apabila kalian bisa menyimaknya, kalian tanyakan apa yang jadi masalahnya dan langkah-langkahnya apa aja yang akan kalian lakukan untuk mengambil gambar panning dan zooming. Di video ini. Jika kalian ingin mempelajari lebih detail tentang apa itu DOF dan bagaimana mengontrol DOF-nya menggunakan aperture di kamera, silahkan kalian tonton video tutorialnya berikut ini yang sudah kita bagikan dan bisa kalian tonton secara eksklusif di website Citos Gallery. Sangat berbeda dengan yang namanya blur, di mana efek blur tercipta biasanya diakibatkan oleh adanya pergerakan atau motion, entah itu pergerakan kita sebagai fotografer, pergerakan kamera kita, ataupun pergerakan dari subjek yang kita potret. Contohnya pada foto berikut ini. Efek blurnya terlihat akibat dari pergerakan kamera yang saya lakukan, dan efek blur seperti ini biasa disebut dengan istilah motion blur. Saya bisa saja buat hasil fotonya terlihat tajam dan tidak ada motion blur yang terlihat sama sekali pada fotonya. Contohnya pada foto ini, yang artinya foto dengan efek motion blur ini memang sengaja saya buat karena saya ingin memperlihatkan efek dari motion blurnya. Lanjut. Sebuah teknik foto panning kita lakukan karena kita ingin menciptakan efek yang seolah-olah pergerakan subjek sangat cepat. Efek dari motion blurnya lah yang membuat subjek terlihat seperti sedang berlari sangat cepat. Jika kita bandingkan dengan foto ini, tidak ada efek pergerakan cepat yang tercipta karena meskipun sebenarnya foto ini saya take pada saat subjek bergerak, tapi efek fast movingnya tidak terlihat sama sekali. Di sini saya tidak bilang bahwa jika kalian memotret subjek yang bergerak, kalian harus selalu lakukan panning. Semua akan tergantung dari konsep foto seperti apa yang ingin kalian hasilkan. Selanjutnya, untuk mengingatkan kembali, Bapak ada isian di sini, kalian kerjakan sebelum kita turun ke lapangan untuk prakteknya, bagaimana cara mengambil gambar zooming dan panning. Kalian isi dulu LKPD ini pengetahuannya, dan di sini ada proyek yang harus kita laksanakan. Ya. Satu kelompok Bapak bagi 10 orang, ya. Kelompok 1 digilirkan siapa yang mengambil kameranya, ditentukan modelnya kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 siapa modelnya untuk mengincarkan sepedanya. Yang lainnya konsepkan apa yang harus dikonsepkan di dalam mengambil kamera teknik zooming dan panning. Setelah ini kita akan ke lapangan untuk mengambil gambar.
tugasnya dari foto yang kalian ambil, kalian bikin presentasinya. Presentasi yang dimaksud adalah bagaimana teknik cara mengambil gambar tersebut. Kalian jelaskan secara rinci satu persatu, satu orang satu. Kalian pilih dari foto yang kalian ambil tadi maksimal 1 zooming dan 1 panning. Untuk kegiatan praktek kita hari ini, silakan masuk kelas, silakan dipilih gambarnya, diambil gambarnya, dibuat kesimpulannya dengan catatan, nanti kita presentasikan di depan kelas. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan salah satu contoh gambar dengan menggunakan teknik zooming. Cara pengambilan gambarnya yaitu persiapkan kameranya, kemudian diatur lensa, Ya, pergerakan ya. pergerakan lensa, Zooming apa panning? zooming. Kalau zooming itu, ini zooming apa panning ini? Yang bergerak apanya? Yang bergerak, Kalau panning itu apa? kalau ini bergerak dari Objeknya objeknya bergerak, kameranya juga ikut bergerak. Jadi gambarnya apa? Sepeda itu bergerak nggak di sini? bergerak. Ya, artinya itu gambar Gambar panning. panning, bukan di zooming. Ya. Kenapa panning? Karena gambarnya bergerak dan kamera juga ikut bergerak. Oke, lanjut. Untuk kali ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kesimpulannya dari Bapak, ya, tadi kawan-kawan sudah mengambil kesimpulan bahwa teknik pengambilan gambar tadi harus fokus, ya, mengikuti pergerakannya harus fokus, jalan juga harus fokus. Kesimpulan dari Bapak, kesabaran di dalam mengambil gambar atau teknik pengambilan gambar zooming dan panning itu adalah kesabaran. Itu aja dari Bapaknya. Terima kasih, silakan dikumpulkan LKPD-nya untuk kita lagi. Silakan ketua kelasnya dikumpulkan LKPD-nya. Pertemuan berikutnya kita akan masuk ke KD berikutnya tentang teknik pengambilan blurring 316. Bagaimana teknik pengambilan blurring itu dan bagaimana caranya supaya menghasilkan gambar yang baik. Nanti akan Bapak sampaikan di pertemuan berikutnya tentang teknik pengambilan blurring. Oke, berarti berlaku. Seorang Dani, Duduk yang rapi. Berdoa mulai. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Tolong lab-nya dirapikan, kursinya dimatikan. Untuk kegiatan kita tadi seperti lagi. Dan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.